Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa lagi dan mudah-mudahan perjumpaan kita pada pagi hari ini benar-benar menjadi perjumpaan yang bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, baru saja saya mendapatkan kiriman posting dari salah seorang mantan murid saya yang alhamdulillah saat ini beliau sudah menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Palembang. Beliau dengan sangat bagus mengatakan bahwa tidak ada yang perlu kita banggakan kecuali ketika kita mendapatkan keberhasilan yang datang dari Allah, dan jangan pernah kita menepuk dada untuk mengatakan inilah saya, karena apapun yang kita dapatkan itu adalah bagian dari karunia Allah yang semuanya akan menjadi sesuatu yang bermanfaat ketika kita mensyukuri nikmat dari apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan sebesar apapun itu akan justru membuat kita semakin jauh dari Allah kalau kita bersifat kufur. Sebaliknya, kenikmatan sekecil apapun yang kita dapatkan dari Allah itu akan memberi manfaat dunia dan akhirat ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kata murid saya, Dr. Muhammad Jumhan dari Palembang, yang itu semua saya yakini tumbuh muncul hadir dari kesadaran beliau, karena dia adalah murid saya yang dulu pernah saya bimbing sampai kemudian menjadi sarjana, dan ketika dia mau ke Palembang dia minta doa, Mongsin doakan saya bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Saya katakan, sudahlah, bismillah, niatkan kepergianmu karena Allah, insya Allah Allah akan berikan jalan yang terbaik, dan pada saatnya Anda akan menjadi orang yang bermanfaat, bukan hanya untuk dirimu tetapi untuk banyak orang, dan bukan hanya di sini di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Niatkan semua amalan yang Anda lakukan itu karena Allah, dan jangan pernah sombong untuk mengatakan bahwa keberhasilan itu adalah dari saya. Semua datang dari Allah, dan kita kembalikan semua kepada Allah dengan sikap syukur, dan sikap syukur yang terbaik adalah membangun kesetiaan kepada Allah dengan beribadah kepadanya. Ini yang selalu saya sampaikan pada murid-murid saya, pada para jamaah saya, dan kepada Muhammad Jumhan yang sekarang ini menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Palembang. Saya ucapkan selamat kepada Dr. Muhammad Jumhan, dan mudah-mudahan ilmunya semakin bermanfaat, dan pada saatnya benar-benar apa yang diberikan oleh Allah pada diri kita benar-benar menjadi sesuatu yang memberikan kemanfaatan pada semuanya, bukan hanya untuk diri kita tetapi juga untuk semua orang yang berinteraksi dengan diri kita, dan mudah-mudahan dengan kenikmatan-kenikmatan Allah yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita, kita akan semakin dekat kepada Allah karena kita sadar bahwa itu semua datang dari Allah dan akan kita kembalikan kepada Allah dengan cara beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan hal ini saya ingin menampilkan atau menyampaikan sebuah materi yang saya beri judul, mari kita menjadi wong bejo. Mari kita menjadi orang yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan Al-Muflih. Al-Muflih itu ada kata yang di dalam Al-Quran sering diungkapkan dengan ungkapan yang bermacam-macam. Kadang-kadang diucapkan dengan Al-Muflihun, kadang-kadang diungkapkan dengan Tuflihun, kadang-kadang diucapkan dengan Aflaha. Nah, kita perlu merenungkan kembali makna firman Allah yang dinyatakan oleh Allah dengan kata-kata la'allakum tuflihun.
Ada kalimat yang indah, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses, menjadi wong bejo. Yang ketika kita cari di dalam Al-Quran itu ada 11 kali Allah mengungkapkannya. Dan untuk menjadi orang yang betul-betul sukses itu ternyata bukan tanpa syarat. Saya coba untuk menelisik dari ayat 189 misalnya pada surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 189. Kemudian dari surah Ali Imran ayat 130. Surah Ali Imran lagi ayat 200, surat Al-Maidah ayat 35, surat Al-Maidah ayat 90, surat Al-Maidah ayat 100, surat Al-A'raf ayat 69, surat Al-Fal ayat 45, surat Al-Hajj ayat 77, surat An-Nur ayat 31, dan yang terakhir surat Al-Jumu'ah ayat 10. Saya mencoba untuk menelisik, ternyata keberuntungan, kebejan itu seperti kata sahabat saya Muhammad Husaini yang sekarang sedang mengambil program PhD di AIUM di Malaysia. Itu kata beliau tidak bermula dari proses yang mudah dan menyenangkan, apalagi serba kebetulan. Bahkan kata beliau dalam banyak hal berawal dari proses yang sangat melelahkan. Dan itu yang kemudian saya katakan saya setuju. Karena pengalaman saya juga menunjukkan sesuatu yang persis apa yang dia katakan. Apapun yang sekarang ini saya raih itu melalui proses yang tidak mudah dan sangat menyulitkan. Bahkan dalam banyak hal sangat melelahkan. Tetapi saya tidak pernah merasa kecewa dengan apa yang saya dapatkan. Karena ada proses yang luar biasa yang saya alami dan hanya saya yang benar-benar tahu apa yang saya lakukan itu. Bahkan orang yang sangat dekat dengan saya pun sulit untuk bisa memahami apa yang saya ceritakan dari proses kehidupan yang pada saatnya menghasilkan sesuatu yang saya peroleh saat ini. Nah, saya sering berilustrasi pada para jamaah saya begini. Ada satu saat orang yang mengeluh dan bahkan tidak hanya mengeluh, kecewa berat, sedih dan bahkan mengalami kesedihan yang luar biasa karena rumahnya terbakar. Tapi setelah itu ia berhasil membangun rumahnya yang baru yang jauh lebih megah. Karena apa? Dia segera move on. Dia bangkit kembali untuk meraih keberhasilan dengan kerja kerasnya. Ada juga orang yang terkena PHK, pemutusan hubungan kerja. Tetapi setelah itu dia bisa diterima bekerja di perusahaan yang lebih bonafit, lebih hebat, lebih menjanjikan. Semua itu terjadi karena kerja keras dia. Ada orang yang gagal mendapatkan seorang yang sangat dicintai dan betul-betul didambakan. Setelah merasa kecewa dalam waktu yang agak lama, ternyata pada akhirnya dia mendapatkan jodoh atau pasangan hidup yang jauh lebih setia dan bahkan jauh lebih berkualitas. Karena dia yakin bahwa Allah akan berikan yang terbaik ketika dia berusaha untuk memperolehnya dengan ikhtiar dan doanya. Dan dia serahkan semuanya kepada Allah. Ada orang yang gagal untuk menembus kampus harapan ketika dia lulus SMA dan kemudian berharap dia bisa menjadi mahasiswa di sebuah kampus yang ternama. Ternyata justru ujung-ujungnya diterima di kampus yang kelak melambungkan karirnya, padahal dulu dia dilecehkan banyak orang karena tidak berhasil menembus kampus harapan. Dia kuliah di sebuah kampus kecil, tetapi pada saatnya dia justru bekerja keras untuk belajar dan akhirnya berhasil meraih sesuatu yang jauh lebih berkualitas dibandingkan teman-temannya yang bisa berkuliah di kampus-kampus ternama. Para jemaah yang dirahmati Allah, ternyata menurut pengalaman saya dan hasil renungan saya, yang terpenting adalah jangan pernah kita bermimpi untuk mendapatkan keberuntungan apapun tanpa ada upaya, tanpa ada ikhtiar, tanpa usaha. Karena ternyata orang-orang yang beruntung itu kebanyakan dari mereka adalah orang-orang
yang sebelumnya telah bekerja keras dengan cucuran keringat dan bahkan tetesan darah pejuang yang pada akhirnya meraih panen besar karena kerja kerasnya. Itu yang dulu pernah saya katakan, ada pepatah Arab mengatakan mayyazra yasud. Siapapun yang menanam, dialah yang bisa berharap untuk mengetam. Jadi kalau kita mau panen besar, ya tanamlah tanaman-tanaman yang berpotensi untuk mendatangkan panen besar dengan proses menanam yang terbaik. Pilih biji yang terbaik, benih terbaik, sebarkan di lahan yang terbaik, kemudian dikelola dengan pengelolaan yang terbaik. Itu yang akan bisa kita harapkan untuk mendapatkan panenan yang terbaik. Dan ilustrasi itu kemudian sering saya kembangkan begini, dalam hal apapun kita itu hanya akan mendapatkan yang terbaik ketika kita mau berproses dengan proses yang terbaik. Input yang terbaik itu tidak tiba-tiba, tidak akan tiba-tiba menghasilkan hasil yang terbaik ketika tidak melalui proses yang terbaik. Sehingga dalam bahasa teman-teman saya dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen, ketika kita mengharapkan output dan outcome yang terbaik, jangan hanya kita memandang input yang terbaik itu sebagai sesuatu yang bisa dipastikan akan menghasilkan output dan outcome yang terbaik. Kita harus juga melihat proses yang kita lalui. Proses yang dilalui itu akan sangat menentukan bagaimana kita menjadikan input yang terbaik akan menjadi output yang terbaik dan outcome yang terbaik. Saya punya mahasiswa yang dulu itu masuk dengan satu keyakinan bahwa dia akan bisa menjadi yang terbaik. Dia pilih fakultas dan jurusan yang dia pilih dengan satu keyakinan, disinilah dia akan bisa menjadi yang terbaik. Kemudian dia belajar dengan keras. Pada saatnya ketika lulus, dia menjadi lulusan yang terbaik. Tetapi tidak selesai di situ. Ketika dia menjadi lulusan yang terbaik, dia mencoba untuk memanfaatkan ilmu dan keterampilan yang dia miliki untuk memberi manfaat kepada dirinya dan banyak orang. Dan alhamdulillah, dengan kerja kerasnya, ijazah yang dia miliki, ilmu yang dia miliki, keterampilan yang dia miliki itu menghasilkan sesuatu yang terbaik. Saya sebut saja orang itu namanya Khairul, Muhammad Khairul, yang sekarang menjadi guru besar di Universitas Tadulako di Palu, yang dia disebut sebagai guru besar pertama dari alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ketika dia menjadi murid saya, dia memang menjadi pembelajar yang baik. Dia datang dari Sulawesi pada waktu itu, dari pesantren Kumbara, kemudian masuk di jurusan dakwah, sekarang namanya KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam, di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang pada saatnya banyak orang yang tidak menduga. Karena apa? Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta jurusan dakwah pada waktu itu bukan menjadi pilihan utama. Orang mau masuk fakultas dakwah itu di IAIN. Kalau tidak masuk di IAIN Yogyakarta itu dikatakan belum berhasil, tetapi dia dengan penuh keyakinan akan bisa menjadi yang terbaik. Akhirnya dia berproses dengan sangat baik dan alhamdulillah dia menjadi guru besar sekarang. Kalau nggak salah dia itu angkatan 1997, masuk jadi mahasiswa tahun 1997, dan keberhasilannya menjadi guru besar itu juga luar biasa prosesnya. Dia sekarang menjadi dekan di sana, kalau nggak salah di Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Tadulako Palu. Dan ini menjadi teladan yang baik. Saya katakan pada teman-teman yang lain, ayo menjadi yang terbaik dengan proses yang terbaik, dan jangan pernah kita itu meremehkan apapun yang kita miliki, termasuk lingkungan yang mengitari kita, untuk kita sesali. Syukuri apa yang ada dan kemudian lakukan yang terbaik dengan apa yang ada. Insya Allah kita akan mendapatkan yang terbaik karena Allah akan memberikan yang terbaik pada orang yang mau bekerja dengan baik karena Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah,
Salah satu dari ayat Al-Quran yang saya kaji itu adalah surah Ali Imran ayat 200. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Nah, ayat ini turun berkenaan dengan peperangan. Sehingga ketika orang berperang harus sabar dan menguatkan kesabaran dan siap siaga untuk menjaga perbatasan sehingga orang yang berperang itu akan bisa bertahan dari serangan musuh dan pada saatnya punya kekuatan untuk menyerang. Dan yang terakhir yang menarik, wattaqullah, dan bertakwalah hanya kepada Allah. Artinya apa? Membangun ketakwaan kepada Allah itu menjadi sebuah keharusan. Untuk apa? La'allakum tuflihun. Agar kamu itu menjadi orang yang beruntung, orang yang berhasil, orang yang sukses. Manusia-manusia yang bertakwa yang menjadi pasukan di antara orang-orang Islam yang sedang berperang itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan dengan semangat yang luar biasa mereka berperang karena Allah, sehingga kesabarannya betul-betul kokoh, dan kokohnya kesabaran itu kemudian menjadikan dia siap siaga untuk menghadang musuh dan menyerang dengan serangan yang kemudian mengakibatkan mereka mengalahkan musuh-musuh mereka. Nah, kita bawa sekarang ini dalam konteks kekinian. Kita sedang berperang melawan apa dan siapa, di tempat dan di waktu yang berbeda-beda. Nah, saya pernah bercerita kepada para politisi yang dulu pernah mengundang saya untuk mengadakan acara pengajian. Saya katakan berpolitik itu adalah berjuang. Untuk meraih apa? Meraih sesuatu yang kita cita-citakan. Dan saya paling tidak sepakat dengan para politisi yang berjuang hanya untuk meraih kekuasaan, kemudian disitulah dia berhenti. Titik. Kekuasaan titik tidak seperti itu. Kekuasaan itu harus kita raih dalam rangka. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meraih sesuatu yang terbaik di sisi Allah. Artinya apa? Perjuangan kita tidak selesai hanya ketika kita meraih kekuasaan. Jadi kalau ada orang yang berpolitik hanya ingin meraih kekuasaan, itu adalah berpolitik setengah hati, berpolitik setengah jadi, berpolitik yang tidak tuntas. Ketika kita raih kekuasaan, kekuasaan itu kita gunakan untuk apa? Untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meraih ridha Allah. Karena apa? Kita punya tugas i'la'i kalimatillah, menegakkan agama Allah. Jadi kalau dalam bahasa saya, politik dan dakwah itu bisa bersinergi, bisa berjalan seiring. Saya berdakwah itu saya katakan ini bagian dari cara saya berpolitik. Kalau dalam bahasa Pak Amin Rais dikatakan high politics. Nah, saya selalu menerjemahkan saya berpolitik dengan mendidik di dunia pendidikan dan di luar dunia pendidikan secara formal. Dan dakwah saya itu bagian dari cara saya berpolitik untuk memenangkan perjuangan saya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dimanapun dan kapanpun saya berada. Bahkan ketika saya kuliah di jurusan politik Islam, saya semakin paham bahwa politik itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Dan Nabi pun berpolitik. Fathu Makkah, kemenangan orang Islam pada waktu menaklukkan Makkah, itu adalah bagian dari keberhasilan Nabi ketika berpolitik. Beliau membangun strategi yang tepat untuk melahirkan kemenangan, dan bahkan itu dikatakan sebagai sebuah kemenangan yang indah karena kemenangan itu diperoleh dengan tanpa tetesan darah. Dalam bahasa Jawa, kalahnya orang kafir itu tidak menyakitkan. Karena apa? Orang Islam bisa memenangkan pertarungan tanpa menyakiti orang yang dikalahkan. Menang tanpa ngasoraki dalam bahasa Jawa. Orang Islam menang, tetapi kemenangan itu melahirkan keberuntungan. Bukan hanya untuk orang Islam, tapi juga orang-orang yang dikalahkan. Orang-orang kafir, maka itu banyak yang kemudian berbondong-bondong masuk Islam dan menjadi bagian dari komunitas muslim yang pada saatnya bisa menggerakkan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang pernah mereka lakukan. Nah, ketika kita berpolitik juga begitu.
Dan bahkan saya sedang menulis tentang larangan riba di dalam Al-Quran yang saya fokuskan pada riba di dunia perbankan. Yang utamanya itu terjadi pada proses utang piutang. Terlepas dari kontroversi mengenai hukum bunga bank, saya mengatakan andai kata bunga bank itu dianggap atau diasumsikan atau dipandang sebagai sesuatu yang disebut riba, maka tidak selesai pernyataan itu. Kalau sudah dikatakan riba, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk bisa memperjuangkan kebenaran yang kita yakini itu agar riba dalam dunia perbankan itu bisa menjadi sesuatu yang terhapus. Untuk kita gantikan menjadi sesuatu yang tidak bernuansa riba, karena pada saatnya utang piutang itu menjadi sesuatu yang bisa kita legalkan. Karena Rasulullah pada waktu itu pun juga melakukan transaksi utang piutang. Para sahabat itu juga melakukan transaksi utang piutang. Tapi cara berpikirnya itu perlu kita benahi. Cara berpikir orang ketika berutang dan berpiutang itu harus kita benahi. Dulu utang piutang itu merupakan akad tabarruk. Sekarang utang piutang itu merupakan akad tijari, transaksi bisnis. Dan pada saat orang berutang dan melaksanakan akad utang piutang, itu nalar yang dibangun sekarang adalah nalar yang terkait dengan proses yang dilalui sebagai orang-orang yang tengah berbisnis. Saya berpiutang, maka saya harus beruntung dengan piutang saya. Saya berutang, maka saya harus beruntung dengan utang yang saya dapatkan. Ya. Cara berpikir seperti itu kemudian kita lanjutkan. Bagaimana saya berutang, kemudian saya gunakan sesuatu yang saya dapatkan itu untuk berusaha sehingga mendapatkan keuntungan. Sehingga saya bisa berbagi kepada orang yang berpiutang. Orang berpiutang juga begitu, saya berpiutang, itu saya berinvestasi, menanamkan modal kepada siapapun yang berutang. Maka bagaimana saya akan mendapatkan keuntungan itu, saya lakukan dengan cara bermudharabah misalnya. Saya utangi kamu, gunakan utang yang saya berikan itu untuk berusaha. Ketika Anda beruntung, Anda harus mau membagikan keuntungan itu pada diri saya dengan kesepakatan yang kita awali sejak kita berakad. Nalar itu kita bangun. Jadi bagi saya, utang piutang dalam bentuk mudharabah itu tidak harus ada di dunia perbankan. Tapi transaksi dalam bentuk utang piutang dalam dunia perbankan itu harus kita kemas ulang menjadi transaksi yang menghasilkan keberuntungan untuk masing-masing pihak. Jangan sampai ada pihak yang terdolimi. Ini yang saya baca dari disertasinya Profesor Muhammad Zuhri. Dan juga ketika saya mencoba untuk membaca ulang tulisannya Abdullah Said tentang bank syariah. Dan saya juga membaca banyak artikel tentang halal haram utang piutang dalam dunia perbankan. Itu yang ternyata persoalannya itu bukan pada soal utang piutangnya secara normatif, tetapi bagaimana reasoning orang, cara berpikir orang, cara menolak orang itu harus kita perbaiki dalam bertransaksi utang piutang, sehingga kita tidak harus berpikir untuk membubarkan bank, tetapi bagaimana memenai bank itu sebagai lembaga yang pada akhirnya bisa menjadi perantara antara orang yang punya uang dengan orang yang membutuhkan uang, sehingga tidak bisa dikesankan bank itu peternak uang, tetapi bank itu harus menjadi institusi atau lembaga yang berperan untuk mengantarai kepentingan orang yang punya uang dengan orang yang butuh uang, agar uang yang dimiliki oleh orang yang punya uang itu tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh orang yang punya uang, tetapi juga mengalir menjadi uang yang bisa dimanfaatkan oleh orang yang butuh uang ketika mereka mampu mengembangkan modal usaha dalam uang itu untuk sesuatu yang menguntungkan kedua belah pihak. Bahkan kalau kita bicara tentang utang piutang, boleh jadi modal usaha itu tidak hanya dalam bentuk uang. Aset itu kan tidak harus dalam bentuk uang dalam arti uang cash, tapi bisa dalam bentuk barang atau jasa yang bisa melahirkan sesuatu yang menguntungkan.
Nah, tapi dalam dunia perbankan kan transaksi utang piutang itu terkait dengan bagaimana bank itu memberi uang kepada orang yang butuh uang. Sehingga dalam transaksi apapun misalnya nanti ketika kita bicara dalam dunia usaha, bank itu akan berperan serta dalam sebuah transaksi bisnis yang terjadi di antara beberapa pihak yang punya kepentingan untuk mendapatkan keuntungan di dalam dunia usaha. Bahkan gagasan-gagasan dalam fikih muamalah modern, muamalah kontemporer yang kemudian melibatkan dunia perbankan itu bisa kita kaji ulang menjadi sebuah kajian yang menghasilkan gagasan yang pada saatnya dengan mudah kita laksanakan dan mendapat dukungan dari pemerintah yang punya kekuasaan untuk menjadi regulator dalam rangka untuk menghasilkan keberuntungan bagi kita semua rakyat yang oleh pemerintah itu diurus. Sehingga dalam politik hukum saya katakan kita harus bisa memberikan kontribusi pemerintah dalam rangka menyadarkan kepada pemerintah untuk menjadi regulator yang bermain untuk mengatur usaha dalam dunia perbankan itu menjadi sesuatu yang berjalan tanpa riba, termasuk di dalamnya utang piutang. Jadi ujung-ujungnya pemerintah itu harus menjadi pendukung berjalannya sebuah gagasan atau ide tentang utang piutang tanpa bunga. Utang piutang yang pada saatnya akan difahami oleh ulama sebagai sesuatu yang bernilai riba. Karena bunga bank itu menurut sebagian ulama sekecil apapun itu adalah riba. Dan bahkan kemudian ketika direduksi menjadi sebuah pengertian ziyadah masyrutoh, persyaratan-persyaratan yang kemudian menghasilkan kelebihan atau tambahan yang dipersyaratkan itu akan menjadi sesuatu yang disebut riba. Sehingga bunga itu kan ziyadah masyrutoh, sesuatu yang kemudian menghasilkan sesuatu karena ada persyaratan yang dinyatakan sebelumnya. Kamu utang, maka kamu harus mengembalikan dengan bunga. Nah, kembali kepada keperuntungan tadi. Ketakwaan kita kepada Allah itu harus menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat. Bagaimana kita membangun ketakwaan sehingga memberi manfaat? Nah, disinilah saya kembali mengatakan, Mayyasro yahsud, kalimat yang indah yang ada di dalam pepatah Arab, siapa yang menanam dialah yang akan mengetam, itu kita kembangkan di dalam relasi kemanusiaan kita. Siapa yang menabur benih dan merawatnya dengan sebaik-baiknya, dialah yang akan memanen dengan panen yang terbaik. Semakin baik benih yang ditanam, semakin baik pula akan kita peroleh hasilnya ketika kita bisa merawat dengan perawatan yang terbaik. Kita bisa memanen dengan panenan yang terbaik dan semakin baik pula manfaat yang bisa kita berikan pada semua orang yang terkait dengan sesuatu yang kita panen. Karena kita akan menerima sesuatu yang pada akhirnya akan bisa kita manfaatkan bukan untuk kita sendiri tapi juga untuk orang lain. Nah, ketika kita ilustrasikan dalam dunia nyata, apa yang dikatakan mayyasro yaksud itu tidak hanya ada dalam dunia pertanian. Dalam dunia bisnis, macam-macam itu kita bisa melakukannya. Di dalam dunia pendidikan kita bisa melakukannya. Dalam dunia politik kita bisa melakukannya. Ketika kita berpolitik dengan cara yang baik, maka hasilnya pun akan menjadi baik. Tapi ketika kita berpolitik dengan cara yang tidak baik, hasilnya pun akan tidak baik. Dalam dunia bisnis juga begitu. Sebaik apapun input yang kita miliki, ketika kita itu tidak bisa memanage prosesnya dengan baik, maka sesuatu yang baik dalam arti input yang baik itu tidak akan pasti menghasilkan sesuatu yang baik. Karena kita hanya akan bisa berharap input yang baik kita akan bisa menghasilkan sesuatu yang baik ketika kita berproses dengan cara yang terbaik. Jadi ambillah input yang terbaik, kemudian berproseslah dengan proses yang terbaik, insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang baik. Kita akan mendapatkan output dan outcome yang terbaik karena proses yang kita hadirkan. Maka saya katakan kepada teman-teman semua, ternyata untuk menjadi orang yang beruntung atau dalam istilah Jawa, wong bejo, kita perlu bersabar, bekerja keras, cerdas, tuntas, dan ikhlas. Dan pada saatnya kita harus
betul-betul bekerja karena Allah dengan penuh ketakwaan kepadanya, karena ridho Allah itulah yang akan melapangkan jalan kita untuk mendapatkan keberhasilan. Saya dulu pernah menerangkan, kesabaran itu apa? Kesadaran itu bukan hanya sikap pasif untuk menunggu, tapi juga proaktif untuk berkarya tanpa putus asa. Bekerja keras itu penting, tetapi yang justru akan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik adalah kerja dengan cerdas. Gunakan keterampilan kita untuk bisa melahirkan sesuatu yang lebih baik. Sehingga kita itu harus bekerja dengan otak kita dengan sebaik-baiknya. Saya pernah berilustrasi dengan bahasa sederhana. Saya pernah mencermati bagaimana Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo itu bermain sepak bola. Dua orang itu adalah orang yang tidak hanya bekerja keras untuk menciptakan gol, tetapi keduanya adalah orang yang cerdas dan sekaligus bersabar, mencari celah untuk bisa menggiring bola dengan dribbling yang sangat bagus, kapan dia itu harus bekerja sendiri dan kapan dia itu harus bekerja sama dengan temannya, kapan dia itu harus menjadi orang yang memberi umpan, dan kapan dia itu harus menendang sendiri dengan umpan yang diberikan oleh temannya ataupun dengan cara menggiring bola sendiri untuk memasukkan gol dengan bola yang dia giring itu. Berkali-kali gol-gol cantik yang dihasilkan oleh Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi itu saya cermati, itu hasil kerja keras keduanya dan kesabaran keduanya serta kecerdasan keduanya yang dia lakukan dengan sepenuh hati. Makanya saya katakan, kerja tuntas itu adalah kerja yang diperlukan di dalam dunia apapun. Dua orang pemain sepak bola itu betul-betul bekerja keras. Dan dia all out bekerja di dunia sepak bola. Dan dia itu bekerja dengan hatinya. Sehingga apa yang dimainkan itu adalah bagian dari panggilan hatinya. Sehingga pada saatnya dia menggapai kesuksesan dari dunia sepak bola. Itu kalau kita bicara tentang dunia sepak bola. Berbicara dalam dunia bisnis juga begitu. Saya pernah mencoba untuk mencermati Pak Haryanto, pemilik BIS PU Haryanto. Ya, terlepas dari kelebihan dan kekurangan beliau, dia menjadi orang yang berhasil dalam perusahaan itu dengan sabar dia bekerja. Maka dia katakan dari nol dia bekerja untuk menjadi pengusaha besar seperti sekarang. Dia bekerja keras dan cerdas sekali di dalam mengerjakan sesuatu sehingga dia lakukan semuanya dengan sepenuh hati. Sehingga pekerjaannya itu betul-betul all out dia kerjakan dan dia betul-betul ikhlas bekerja karena Allah. Maka dia katakan di sini, saya berhasil karena Allah. Dan saya harus mengembalikan hasil pekerjaan saya itu kepada Allah dengan cara membangun sikap saya di dalam beribadah dengan ikhlas karena Allah. Maka yang terpenting bagi saya itu adalah bersyukur. Kata dia setelah dikatakan oleh banyak orang, dia sebagai orang yang berhasil. Wawancara yang dilakukan oleh beberapa orang wartawan dia itu kemudian dinyatakan oleh beliau, ini adalah keberhasilan. Keberhasilan saya yang datang dari Allah. Maka sikap saya yang paling tepat adalah mensyukuri nikmat yang datang dari Allah untuk saya lakukan tindakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Dengan cara apa? Antara dengan cara membantu orang yang membutuhkan. Dulu saya butuh dan orang banyak membantu diri saya. Dan sekarang saya akan mencoba untuk membersamai orang-orang yang butuh bantuan saya dan saya gunakan semua yang saya miliki dari Allah itu untuk membantu orang-orang yang perlu bantuan saya. Inilah yang selalu saya sampaikan. Kalau kita punya sesuatu, jangan sombong. Karena sesuatu yang kita miliki itu adalah sesuatu yang datang dari Allah. Untuk apa? Untuk kita gunakan dalam rangka membangun ketakwaan kita kepada Allah. Dan pada saat kita itu membangun ketakwaan kepada Allah, jangan lupa bahwa di dalam rumah malah kita tidak sendiri. Kita itu memerlukan orang banyak. Dan pada saatnya kita juga diperlukan orang banyak. Di ketika kita memerlukan orang banyak, kita berharap orang banyak membantu kita. Pada saat yang sama kita harus tahu bahwa orang banyak pun memerlukan kita. Di saat orang banyak memerlukan kita, jadilah orang yang mau membantu orang banyak yang memerlukan diri kita sehingga mereka bisa terbantu oleh apapun yang kita kerjakan sebagaimana dulu kita berharap orang banyak pun membantu kita untuk mengerjakan sesuatu sehingga kita berhasil mendapatkan sesuatu. Nah, coba renungkan kembali dengan cermat makna firman Allah yang berisi kalimat la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang sukses. Insya Allah kita akan semakin paham dan selanjutnya kita lebih siap. Kita akan lebih punya kemauan
dan keberanian untuk berbuat sesuatu, untuk menjadi orang yang beruntung, atau dalam bahasa Jawa disebut sebagai wong bejo. Yang di dalam bahasa Al-Quran, wong bejo yang disebut al-muflihun itu diterjemahkan oleh para ahli tafsir dengan terjemahan ai ulaika humul munjihuna al-mudrikuna ma talabu indallah. Mereka yang disebut al-muflihun, orang-orang yang bejo, orang-orang yang beruntung, itu adalah orang-orang yang sukses, yang bisa memperoleh apapun yang dia cari di sisi Allah. Apa yang dia cari di sisi Allah? Surga yang dijanjikan oleh Allah. Di dunia kita mendapatkan ridho, dan pada saat Allah ridho, maka kita akan diberi jalan oleh Allah untuk menuju surga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Maka kata kuncinya, kalau kita ingin menjadi orang yang berhasil, orang yang beruntung, wong bejo, jadilah orang yang bertakwa kepada Allah. Jadilah orang yang selalu bersabar untuk bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan ikhlaskan semuanya ketika kita bekerja hanya karena Allah. Insya Allah, Allah akan melapangkan jalan bagi kita untuk menggapai keberhasilan hidup kita di dunia ini, dan insya Allah kita pun akan menghasilkan sesuatu yang terbaik ketika kita menghadap Allah dan akan mendapatkan surga yang dijanjikan Allah di akhirat kelak. Insya Allah. Ini yang selalu saya sampaikan. Jangan pernah kita itu bekerja setengah hati, dan jangan sampai kita bekerja setengah tuntas, dan jangan sampai kita mengakhiri kerja kita hanya karena kita meraih kenikmatan dunia. Jadikan semua kenikmatan dunia itu sebagai sarana untuk membangun kesetiaan kita kepada Allah dengan beribadah kepada Allah, sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah. Ridha Allah ketika kita berada di dunia, kita akan menjadi bagian dari hamba Allah yang pada akhirnya akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah pada diri kita semua. Sekali lagi, inilah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.